kajian pagi ini agak ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah wa qabila syahidah syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'd. Jamaah Nabi Subuh selama Rasulullah ya, juga Bapak Ibu yang online pagi ini untuk acara kajian tafsir pagi ini ya, ini kita sudah di surat Al-Imran ayat 3140. Ini lebih praktis karena memang ayatnya pendek-pendek, tidak seperti di Al-Baqarah yang panjang-panjang. Kemudian setiap kali 3 kali tafsir nanti ada yang keempat itu selingan. Nah, selingan ini Pak Ridwan mengizinkan siapa saja yang ngisi karena selingannya, selingan. Ibu-ibu juga boleh ngisi ya untuk selingan yang mungkin bisa isi juga. Ya, kata Pak Yusuf, Wildah mau ngisi nanti selingan, nanti bisa ngisi ya, Wildah yang keempat. Nah. Baik, kita awali pagi ini saringkas ya, saringkas ayat 3140 itu bicara apa? Intinya bicara tentang, nah ini secara garis besar tafsirnya berisi tentang nazar ya, nazar tapi kontra prestasi ya, tidak memiliki pretensi dan dijadikan momentum adopsi anak sebagai pancingan untuk memiliki keturunan. Ini sebetulnya ada satu hikmah besar di balik apa nih ayat-ayat ini. Pertama apa? Orang bernazar itu kalau ya, jika, kalau, apabila, manakala, itu orang bernazar. Yang itu yang agama melarang. Artinya nazar seperti itu lalu yang makruh ya. Contohnya, jika anakku lulus S1, aku akan umroh. Ini nggak boleh, nggak boleh. Apabila mbahku keluar dari rumah sakit sehat, aku akan nyembelih kambing. Ini juga nggak boleh. Agama melarang seperti itu. Ya, nazar itu tidak boleh. Tapi nazar yang agama masih mentoleransi adalah yang tidak dilalui dengan apabila, jika, atau kalau. Seperti nazarnya Hana istrinya Imran. Ya Allah, izinkan bayi dalam rahim dalam perut nanti kalau sudah besar biar mengabdi, usahakan padamu mengabdi pada Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis bukan satu masjid satu-satunya yang sangat mulia ya, sehingga ingin anak itu mengabdi anak. Ini kan nggak ada kalau, nggak ada kalau. Bisa aja ya Allah, kalau engkau lahirkan anakku dengan sehat selamat, kalau ini aku akan serahkan ke berat. Ini nggak boleh. Ada jika, ada kalau, itu nggak boleh. Kalau jika dia berarti menggantungkan sesuatu yang namanya menguji Allah. Itu nggak boleh. Manusia menguji Allah, Allah menguji kita, bukan. Kalau Allah berikan aku anak yang sehat, aku akan berikan. Itu nggak boleh. Jadi kalimat ini menentukan sekali masa syariah ya Bapak sekalian. Jadi jangan sesuatu digantungkan pada Allah yang seolah kita itu muji Allah, itu nggak boleh. Ya. Tapi ya Allah, ya Rabbi, aku mengandung anakku ini. Harapannya Hana istri Imran kan anaknya laki-laki, agar jadi marbot itu loh. Ya marbot. Aku serahkan marbot jadi marbot di masjid Baitul Maqdis. Itu bagus. Ya,
ini yang salah kaprah. Maka akhirnya ulama sepakat, MUI juga sepakat bahwa nadar yang pakai kalau juga itu makruh. Makruh bukan haram tapi makruh. Makruh itu sesuatu yang satu dalil itu Allah membenci yang nggak suka. Ya, kalau makruh itu dilakukan terus menerus menjadi besar, menjadi kebiasaan, haram. Nah, makruh dilakukan terus. Contohnya misalnya gini. Si A ini tiap hari ke masjid 5 waktu, rajin sekali. Tapi wudhu langsung membuat soft gitu. Si A ini atau si Fulan tidak bersiwa, tidak membersihkan bajunya macam-macam, dan nampaknya memang ongap-ongap. Itu betul ongap-ongap itu apa? Hah? Angop enggak betul? Menguap orang zat itu menguap itu enggak? Nguap kanan kiri ini akhirnya lama-lama niteni apa? Niteni apa? Menandai aku mau jajar kaya. Ora tahu sikatan. Oh, kalau saya ganti mampu itu ini jadi haram. Terus softnya dijauhi, ini nggak boleh. Ya. Jadi makruh kalau dilakukan terus dia nggak sadar, nggak ada ingatkan, menjadi haram. Ya. Itu ulama begitu ya. Jadi mari kita sama-sama melihat ini. Ini kan najat tanpa prestasi, ya, dan tidak punya pretensi ya. Ibu Imron ini tidak punya pretensi ya. Dan inilah dijadikan satu momentum bagi umat Islam. Siapa wonge yang barang siapa pasangan itu bertahun-tahun nggak punya keturunan, maka adopsi anak, mupu anak ya. Dan saya sarankan pada jamaah yang memang lama nggak punya anak, mupu anak. Akhirnya juga keluar juga. Ini kan sebenarnya berguru ngambil dari ayat-ayat Al-Quran ini, Al-Imran 340 ini. Sehingga dia akhirnya keluar anak lah tentu ya, malah jadi banyak. Begitu dibuka sekali 5 tahun nggak punya anak, terjurudul gitu anaknya, masya Allah. Ya itu ini itu ya, jadi keturunan. Oke, kita ringkas saja, wah ini kayaknya pendek-pendek. Ayat pertama, ayat 31. Ya. Jika engkau cinta Allah, maknanya apa? Cinta Allah, mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga semua dosa otomatis diampuni. Jadi banyak orang tanya, Pak, kalau saya sudah tobat nasuha, apakah dosa saya masih akan dibetulkan? Enggak, Allah tuh maha murah dan penyayang. Ya. Wa yukafir ankum sa'idukum makhsul jannati tajri min tahtiha al-anhar, itu kan ayatnya begitu. Ya. Jadi kalau engkau bertobat tobat nasuha, maka yukafir ankum, semua dosamu itu tutup Allah. Nah, kalau enggak ada dosa lagi berarti sudah aman, enggak dihisab lagi. Ya, enggak dihisab lagi. Dosanya sudah hilang semuanya. Dosa sebesar apapun, ya rahmat Allah lebih besar. Jadi Allah akan mengampuni. Iya, perlu disampaikan intinya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat ini mengatakan demikian. Ya, jadi nggak usah khawatir bagi yang banyak dosa di masa lalu, ya seperti saya ini harus banyak beristighfar dan banyak bertobat nasuha. Ya, kita mau banyak dosa, ya. Gitu ya. Yang kedua ayat 32. Ya. Fa'inallahu fa'innallaha yuhibbul kafirin. Ya. Allah membenci orang-orang yang ingkar atas nikmatnya, ya, yang hatinya tertutup atas ketauhidan Allah. Jadi atas kata Allah dia tertutup hatinya, ya. Allah membenci itu. Artinya orang Islam pun banyak yang tutup hatinya, punya harta tidak berzakat, itu adalah hati tertutup itu, ya.
punya tetangga nggak mau silaturahmi, udah nggak datang, itu tertutup hatinya. Islam kan ya, rajin sholat, rajin ngaji, tapi nggak mau bergaul dengan tetangga, udah teko. Ya. Dia merasa lebih di atas semuanya, nggak pernah infak sedekah, nggak mau ngobati yatim piatu, orang-orang yang duafa, enggak. Itu tertutup hatinya orang Islam, tertutup hatinya. Nah, yang yuhibbul kafirin, ya, Allah benci itu. Yang 32, ya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi ini di masa-masa lalu Allah itu memilih Adam, Ibrahim dan keluarga Imran, ya. Ada orang-orang yang dipilih melebihi segala umat di masa masing-masing, gitu ya. Jadi Allah memilih itu punya tolak ukur yang jelas, untuk berjuang di agama Islam, agama tauhid. Ya. Ini di ayat 33 yang diambil dalam ayat ini Adam, ya. Kenapa Adam? Manusia pertama, ya. Dan dia juga dosanya mengerikan. Dosa cuma satu dosa saja dikeluarkan di surga. Lah kita dosanya lebih dari satu. Ya, itu kan. Nuh juga begitu, berat sekali perjuangannya. Kalau dalam tafsirnya Nuh ini berjuang berdakwah itu kira-kira 560 tahun. Tapi yang masuk ke Islam hanya 77 orang yang masuk dalam kapal itu, ya. Sehingga semuanya musnah karena kafir pada Allah, kecuali yang di kapalnya Nabi Nuh yang selamat. Maka kalau dalam tafsir yang lain katakan kita ini setelah Nabi Nuh keturunannya keturunan anak Nabi Nuh, bukan keturunan Adam lagi, karena keturunan Adam itu habis semuanya. Bumi itu seperti bola air, ya, kecuali yang di kapal saja. Itu tafsirnya jalan lain, ya, gitu ya. Yang ada dalam apa? Yang ada dalam kapal itu hanya 77 orang dan binatang-binatang yang sepasang-sepasang tadi itu. Yang lain hilang. Berarti kita tuh keturunan siapa? Saya langsung keturunan Adam, saya langsung kita keturunan anak Nabi Nuh, Sam dan lain-lain itu. Itu pernah saya ceritakan di sini, ya. Tafsirnya begitu, ya. Tanya 3 berapa nih? 34. Duriatan ba'du wa hamim ba'di, ya. Tuhan ini bertanya Pak Iftar. Ya, ini maksudnya apa? Duriatan ba'du wa hamim ba'di, mereka para nabi adalah saling turun temurun, ya, dan semuanya menegakkan ketauhidan. Ya. Jadi nabi-nabi itu rata-rata turun temurun. Seperti Ibrahim itu punya 2 anak nabi, ya, dari Sarah dan dari Hajar. Ada Yakub, ada Ismail. Ismail turun-turun ke Nabi Muhammad. Yakub turunkan ke Yusuf dan seterusnya dia. Itu turun temurun, gitu, ya. Oke, kita ke 35. Ya. Hanah, ya. Itu kalau nanti moro'atu imrona Robbi ini tadarta laka mafi batni muharrara falqobal. Artinya dalam ayat itu katakan Hanah istri Imran berniat nazar, ya, jika lahir biar mengabdi di Baitul Maqdis, ya. Ternyata anaknya wanita, Maryam Bunda Isa, ya. Jadi Maryam itu yang dilahirkan yang jadi ibunya Isa, dan ini sampai kiamat nanti terus saja terjadi perdebatan antara Islam dan Nasrani, ya, bahwa Isa ini adalah yang disebut Yesus, yang anak bapak tadi itu. Mau sampai kiamat nanti akan terus berdebat. Kecuali orang-orang yang dapat hidayah, ya, dapat hidayah, kemudian dia kembali meyakini bahwa Isa bukan Tuhan tapi adalah putra Maryam, ya. Nah, udah di ayat 36-nya ini Hanah kecewa, ya. Walamma wada'atha
kolak Robi ini wadonaha unsa kok wedok. Karena kecewa kalau nanya wedok. Wedok kan tadi marbot kan susah. Tapi Allah Subhanahu tahu ya apa yang menjadi hajatnya nadanya Hannah ini Allah siapa. Harapannya pria kalau bisa menjadi biatul waktu ya mengabdi atau marbot. Tapi kalau alamu bima wadona walaina tukro dikira itu apa laki ya dakaru laki. Allah Maha tahu dan memiliki rencana lain. Rencana lainnya apa? Kalau kita lihat bahwa ternyata Maryam wanita suci yang hamil karena Roh Kudus ya dan keluarlah anak yang Isa alaihissalam. Ini rencana Allah. Ya. Jangan kecewa ya. Baik, kita akan lanjut ke ayat 36. Nah, 36 ini kemudian bicara nazar ya. Jadi Hannah itu bernazar ya. Waktu balaha robuha bilqabuli hasan. Jadi nazar istri Imran itu dikabulkan. Maryam diasuh Nabi Zakaria tinggal di Baitul Maqdis. Acap kali Zakaria pulang dari kerja, dari berkebun ya. Kan dulu belum ada Pak Resort, belum ada PNS ya. Jadi kerja kebun ya. Nanam kebun, singkong macam-macam gitu ya. Maryam Zakaria ketika Zakaria pulang dari kebun selalu penuh aneka makanan surga. Itu tampilnya ya. Banyak makanan surga yang kalian sini nggak pernah lihat makan seperti itu ya. Nah di sini ada 29 orang ikut undian hak asuh Maryam ya. Ketika diundi berkali-kali yang keluar Zakaria terus. Karena memang Allah menentukan Zakaria yang akan mengasuh anak itu. Kenapa? Karena Zakaria tiap tahajud itu selalu bicara, selalu berdoa agar dikaruniai anak itu kan, itu doanya ya dikabulkan Allah lewat ini anak asuh Maryam tadi itu. Nah, oke, jadi 38 ini hadalika ta'a Zakaria Rabbah. Jadi Zakaria berdoa kepada Allah ya anak setelah mengasuh Maryam ya, tulisannya agak ngantuk-ngantuk semalam jadi setelah lah ya Rabbi habli menentukan duriatan thayyiban ya. Ini doanya Nabi Zakaria ya. Zakaria mohon Tuhannya saat di mihrab untuk sholat malam. Jadi sholatnya belum seperti kita ini kan, belum ada Nabi Muhammad ya. Jadi sholatnya ya mungkin hanya duduk atau bukan hanya takbir. Allah alam kita nggak tahu sholatnya zaman dulu gimana sebelum keluar syariah yang sekarang kita harapkan waktu ya. Kemudian Tuhanku berilah aku dari sisimu keturunan yang baik ya. Duriatan thayyibah, duriyah keturunan yang baik. Kemudian ayat ke-9 ya, lagi selesai. Ini ya. Jadi Allah menyuruh malaikat ya. Allah kok terlalu kecil ini, ngantuk ini. Allah menyuruh malaikat saat Zakaria masih sholat malam di mihrab tadi itu, ketika sholat lanjut, kemudian malaikat turun menemui si Zakaria dan dia mengatakan Allah memberikan hatimu ya dengan kelahiran Yahya. Jadi itu akan punya anak namanya Yahya. Yahya sendiri nama yang datang dari Allah, diberikan Allah Yahya itu. Bukan karena senangnya terus dia memberikan anaknya Yahya. Yahya itu dari Allah. Ya. Ta'ala maka Yahya. Namanya pun adalah Allah. Jadi ini di ayat 39 ya. Yahya artinya apa Pak Yai? Artinya Yahya apa Pak Yai? Hah? Yang dikasih. Apa? Yang dikasih. Yang dikasih. Yang dikasih Yahya. Ya.
Ya, itu Pak Kiai bagaimana? Yahya itu yang dikasih, ya Ibu. Jadi Yahya dikasih. Ya. Oke. Oke, terus sekarang yang terakhir ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li ghalama waqad balaghani akbiru wa amraati. Artinya apa ini? Ya kalian tidak yakin akan punya anak karena usianya sudah 120 tahun. Ya. Ini ya kalian tidak yakin akan punya anak. Kenapa? Karena sebab usianya sudah 120 tahun. Istrinya 98 tahun dan mandul. Apa itu sudah ada dokter dengan mandul. Masyarakat mengatakan bahwa memang dia itu mandul. Zaman dulu mandul belum nggak bisa diperiksa dokter karena udah sekian puluh tahun nggak punya anak. Biasanya dokter kan ya begitu nikah langsung keluar anak itu. Ya ini nggak dokter mandul. Jadi ya yakin ya. Demikianlah Allah menciptakan seorang lagi dari kamu ya, dan Allah berfirman apa yang kehendakinya Allah kun fayakun ya, itu yang tertahu. Demikian tadi sekilas dari ayat 11 sampai 40. Mungkin dari takbir segera untuk ya ada semacam diskusi kita jangan. Ini sebelumnya di closingnya ulama salaf mengatakan bahwa ilmu agama berfungsi 80%. Ulama loh ya ini ya. Ilmu agama yang kita kasih ini itu berfungsi 80% ketika nanti hidup di akhirat. Banyak sekali kan? Sedangkan ilmu dunia hanya berfungsi 20%. Ilmu dunia itu yang bermanfaat ya. Misalnya batin nikah itu ilmu dunia kan, bukan akhirat, tapi disumbangkan untuk pesantren, untuk itu macam-macam ya, itu berarti bermanfaat, tapi hanya 20% ya fungsinya. Ya. Ya. Jadi itu tuh. Siapa yang hatinya gembira berada di majelis ilmu, artinya sudah dekat dengan surga. Sudah dekat dengan surga loh. Berarti kita ini sudah dekat dengan surga. Artinya apa? Banyak tafsir mengatakan sudah dengan surga itu orang yang suka ilmu ini, orang yang dekat dengan surganya, dan ketika meninggal juga langsung surga. Kalau kita konsisten tetap belajar pada jalur ilmu agama ya 80%. Mari kita perbanyak intensitas bermajelis agar selalu di dalam surga. Kita sampai jumpa lagi Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.